Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu siapa yang menduga ada yang akan melakukan ini ke kamu. Oke Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Virgo, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini ada Three of Swords. Kartu kedua. Di sini kita punya Ace of Wands. Kartu ketiga. Di sini ada The Moon. Kartu keempat. Di sini kita punya Strength. Kartu kelima. Di sini ada Six of Pentacles. Dan kartu yang keenam. Di sini kita punya Two of Swords. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Eight of Cups. Baiklah. Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Siapa yang menduga ada yang akan melakukan ini ke kamu? Oke ya, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Eight of Cups. Nah, di kartu ini menggambarkan saat ini kamu akan lebih bersemangat, lebih percaya diri, dan sangat optimis untuk meninggalkan masa lalu yang bisa dikatakan kurang baik atau tidak baik-baik saja, menuju menjadi masa depan yang lebih cerah, yang lebih banyak peluang, serta lebih banyak cara yang mampu kamu lakukan untuk menata setiap sendi-sendi kehidupanmu, dikarenakan sudah ada kesempatan, sudah ada peluang baik, dan banyak support serta kemudahan yang kamu dapati di sepanjang perjalananmu setiap harinya saat ini. Nah, kenapa kamu sangat optimis sekali untuk segera meninggalkan masa lalu dan menuju masa depan yang lebih cerah, yang lebih bahagia, dan lebih maju serta berkembang daripada sebelumnya? Nah, mungkin selama ini kamu sempat mengalami hal-hal yang bisa dikatakan tidak baik. Kamu mengalami kemunduran di segala aspek kehidupanmu, baik pekerjaan, bisnis, dan usaha, terutama di bidang finansial. Dan tentunya ada kebahagiaan, ada rasa nyaman untuk keluargamu atau untuk pasanganmu ataupun untuk orang-orang yang kamu sayangi mulai sedikit agak berkurang. Nah, ini mungkin dikarenakan beberapa waktu lalu banyak orang ataupun lingkungan yang ada di sekitarmu pada saat itu selalu memperlakukan kamu secara tidak fair, secara tidak adil, seperti ada kecurangan, ada manipulasi, ataupun ada persekongkolan yang mereka lakukan terhadap dirimu, sehingga kamu benar-benar mengalami sebuah keterpurukan, kebangkrutan, kerugian di dalam bisnis dan usaha. Nah, mungkin orang-orang ini melakukan itu kepada kamu dikarenakan mereka bisa jadi iri, mereka bisa jadi tidak suka karena mungkin melihat potensi yang sangat baik yang ada di dalam dirimu. Nah, mungkin hal inilah yang beberapa waktu lalu begitu membuatmu sangat terjepit, sangat tersudutkan oleh keadaan. Tetapi dengan potensi yang kamu miliki, kamu tidak kehilangan arah.
Kamu justru tetap optimis dan tetap yakin untuk berada di jalurmu, untuk berjalan di jalur yang tepat. Seperti pekerjaan, kamu kerjakan terus dengan sesungguh hatimu, dengan sepenuh hatimu. Seperti bisnis dan usaha, tetap kamu jalani meskipun ada kemunduran-kemunduran. Tetapi setiap harinya kamu yakin untuk terus berjuang dan untuk terus berusaha. Sehingga hal inilah mungkin ya yang membuat beberapa pihak ataupun beberapa orang yang mungkin saat ini tergugah ataupun tertarik melihat kesungguhanmu, melihat kesabaranmu. Di saat kamu diperlakukan tidak adil, kamu tetap memperlakukan orang lain, baik siapa saja, dengan sangat sama, dengan sangat baik. Kamu perlakukan secara sama. Nah, mungkin hal inilah yang membuat beberapa orang di lingkunganmu saat ini yang mungkin pro, yang mungkin berpihak kepada dirimu, mereka mulai tergugah dan ingin segera membantu, ingin segera memberi ide dan gagasan, atau sekedar memberi kemudahan-kemudahan untuk kamu melakukan setiap kegiatanmu. Jadi, tanpa kamu sadari, kamu telah banyak mendapatkan banyak kesempatan dan banyak peluang karena ada kemudahan, karena ada bantuan, support, dan dukungan dari orang-orang dan lingkungan yang mungkin saat ini ingin membantumu. Nah, mungkin hal inilah yang akan membuatmu sangat optimis saat ini, dan sepertinya kamu akan segera mampu memanfaatkan keadaan yang ada dan segera bisa membawa kemajuan kembali di dalam kehidupanmu tanpa menghiraukan orang-orang dan lingkungan yang mungkin selama ini berbuat tidak adil dengan dirimu. Justru kamu tetap bersikap baik terhadap mereka. Nah, jadi mungkin salah satu ini adalah menjadi penyesalan bagi mereka. Kenapa mereka memperlakukan kamu sangat buruk sekali, padahal kamu memperlakukan mereka dengan baik. Nah, jadi mungkin ada rasa penyesalan, dan mungkin beberapa di antaranya ada yang berbalik support kamu. Nah, jadi kamu tidak pernah menduga ya, apa yang terjadi di dalam kehidupanmu, apa yang pernah kamu alami saat ini. Ya, ada pro dan kontra, tetapi di saat ada yang kontra, di saat ada yang tidak setuju dengan dirimu, justru kamu tetap bersikap baik, justru kamu tetap bersikap tenang, dan kamu terus berusaha memperjuangkan menata kehidupanmu terus ke arah yang lebih baik, sehingga mereka sadar bahwa kamu tidak akan mampu dilumpuhkan dan tidak akan mampu dihancurkan, sehingga mereka menyesal atas perbuatannya, dan beberapa di antaranya berbalik untuk membantumu, meminta maafmu, serta mengakui penyesalannya pernah berbuat tidak baik terhadap dirimu. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Three of Swords. Nah, jelas ini menggambarkan kesakitan, kekecewaan, kemunduran dan kegagalan, tetapi sifatnya hanya sementara. Di balik kekecewaanmu, di balik penipuan dan manipulasi yang kamu terima pada waktu itu, justru saat ini membuat kamu semakin kuat, membuat kamu semakin kokoh dan semakin berpengalaman di dalam menjalani kehidupan, di dalam menata setiap sendi-sendi kehidupanmu. Makanya di sini tergambar ada kegagalan, ada kesakitan, ada kekecewaan yang sifatnya hanya sementara. Di balik itu semua akan ada kebahagiaan, akan ada kemajuan, dan akan ada pengalaman serta ilmu yang semakin bertambah, yang semakin baik yang kamu dapati. Dan seketika di saat ada orang-orang dan lingkungan yang dukung kamu, yang support kamu, dan di saat itulah kamu mampu menunjukkan hal-hal yang terbaik yang kamu miliki, baik dari segi kualitas, baik dari segi hasil karya, ataupun dari segi dedikasi. Kamu tunjukkan yang terbaik, dan di saat itulah mereka mulai tergugah untuk memberi peluang, memberikan tawaran-tawaran yang menjanjikan, bahkan beberapa di antaranya bisa jadi mempercayakan suatu bisnis, mempercayakan suatu usaha yang mereka miliki untuk dipercayakan, untuk dijalankan oleh dirimu saat ini. Nah, inilah yang akan meningkatkan finansialmu, yang akan meningkatkan taraf kehidupanmu sebentar lagi. Oke ya, jadi siapa yang menduga ya? Di
di balik perjalanan, di balik kesedihan, disitulah ada kebahagiaan jika kita tetap yakin, jika kita tetap berkomitmen untuk terus menjadi yang terbaik. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ace of Wands. Nah, benar saja. Seperti berbanding lurus dari kartu bottom, kartu pertama dan kartu kedua. Di sini menggambarkan banyak kesempatan baru, banyak tugas baru, banyak pekerjaan baru, dan banyak peluang-peluang yang sangat menjanjikan yang ada di depan matamu saat ini. Jadi tinggal bagaimana kamu menyesuaikan peluang yang ada sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan skill dan ilmu yang kamu miliki. Maka kamu akan mampu mengeksekusi, mengerjakannya dengan sangat maksimal karena kamu kuasai bidang tersebut. Nah, setelah ada kemajuan secara finansial, dan tentunya kamu akan terus melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik di dalam membahagiakan orang-orang di sekitarmu. Dengan cara berbagi, dengan cara membantu dan berguna, serta dengan cara mempermudah dan meringankan setiap urusan orang-orang yang ada di sekitarmu. Karena kamu tahu, keberhasilanmu saat ini juga ada berkat bantuan dari orang-orang dan lingkungan sekitarmu. Makanya kamu juga ingin memperlakukan mereka secara sama, dan kamu justru semakin bahagia, semakin lega melihat orang-orang di sekitarmu merasa bahagia, dapat tertawa lebar, tersenyum sumringah karena bantuanmu, karena dukunganmu, karena support yang kamu berikan. Nah, jadi mungkin hal inilah yang menarik perhatian, yang menarik simpati ya seseorang ataupun beberapa orang yang ada di lingkunganmu saat ini, terutama lawan jenismu ya. Mereka tertarik dan simpati melihat pesonamu. Karena apa? Karena kamu selalu berbuat baik. Karena kamu selalu berprasangka baik. Karena kamu tidak pernah ada dendam, tidak pernah ada iri. Maka dari itulah pesonamu begitu terpancar dari raut wajahmu, dari caramu bersikap dan dari caramu bertutur. Sehingga beberapa di antaranya terkoneksi dan tertarik, sepertinya akan segera menuju ke kamu. Makanya di sini tergambar akan ada pacar baru. Pacar baru di sini berarti seseorang ini juga mungkin kamu senangi, kamu sukai karena memiliki kriteria yang sesuai dengan keinginanmu. Jadi siapakah dia? Sesuaikan saja dengan kondisi temanku Virgo masing-masing ya. Kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini ada The Moon. Nah, benar saja. Setelah seseorang ini terkoneksi dengan dirimu, setelah dia makin intens mencari cara untuk mendekati kamu, mencari cara untuk berkomunikasi dengan dirimu, dan seketika itulah kamu benar-benar merasakan sebuah kerinduan, ya, sebuah fantasi, ya. Mungkin kamu sempat merasakan kebahagiaan di dalam hubungan asmara yang lalu, tetapi sempat gagal. Tetapi ada masa-masa, fase-fase di mana kamu sangat bahagia sekali. Ada cinta yang terpadu. Nah, mungkin inilah yang kamu rindukan seketika kamu telah kehadiran seseorang ini. Dan makanya, sepertinya ini akan kamu pikirkan matang-matang. Sepertinya kamu akan coba untuk buka hatimu kembali, karena kamu ingin merasakan kebahagiaan kembali untuk hati dan perasaanmu. Oke ya, untuk yang jomblo ya. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Strength. Nah, kenapa saat ini banyak pihak, banyak orang-orang yang kembali berbalik untuk support dan untuk mendukung kamu? Karena di sini ada kekuatan di dalam dirimu, ya, untuk bisa menaklukkan sisi hati orang-orang yang ada di sekitarmu dengan segala kelembutan yang kamu miliki, dengan segala sopan santun yang kamu miliki, serta ya dengan sikap dan attitude ya yang kamu jaga di saat kamu berkomunikasi, di saat kamu bersosialisasi. Sehingga banyak orang-orang yang merasa nyaman dan merasa percaya terhadap dirimu. Jadi wajar saja jika mereka selalu ingin membantu, selalu memberikan peluang, selalu memberikan kesempatan emas kepada dirimu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Six of Pentacles. Ini adalah menggambarkan hati yang besar, hati yang pemurah, rasa adil dan rasa tanggung jawab yang baik yang kamu miliki.
Di sini tampak kamu ingin selalu berbagi, ingin selalu mengasihi siapa saja orang-orang yang ada di sekitarmu tanpa pandang bulu. Jadi, wajar saja jika kehidupanmu saat ini benar-benar diberkahi, benar-benar seolah diterangi oleh sinar mentari yang terang, karena kamu selalu melakukan perbuatan baik. Karena kamu selalu ingin melihat orang lain bahagia, melihat orang lain tersenyum, karena ada dirimu, karena bantuan darimu, karena kemudahan-kemudahan yang kamu berikan. Nah, jadi sepertinya kamu benar-benar adalah seseorang yang ingin selalu berguna, berbagi, dan ingin melihat orang-orang sekitarmu tersenyum bahagia karena kehadiranmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini ada Two of Swords. Nah, memang fase ya, di dalam kehidupan selalu terbolak-balik ya, kadang naik, kadang turun, kadang lempeng, kadang berbelok-belok begitu ya. Di sini menggambarkan sebuah kebingungan. Tampak kamu sedang mencari keseimbangan di dalam dirimu pada saat itu. Nah, ini mungkin karena kamu pada saat itu benar-benar disudutkan oleh keadaan, benar-benar berada di tengah-tengah lingkungan dan orang-orang yang mungkin selalu memandang kamu remeh, memandang kamu lemah, memandang kamu tidak berdaya begitu ya. Nah, tetapi balik lagi, bagaimana kamu menyikapi mereka dan bagaimana caramu melanjutkan hidup, bahwa ya, life must go on ya. Hidup akan terus berjalan dengan ada dan tanpa mereka. Kamu akan terus menjalani kehidupan. Nah, inilah yang sangat baik yang ada pada dirimu, maka kamu tetap ya bisa berjalan di jalur yang baik. Kamu bisa berjalan tetap di jalurmu. Jadi pada saat itu keseimbangan memang sedikit berkurang. Ada rasa bingung, ada rasa resah, gundah, dan gulana. Tetapi balik lagi bagaimana kamu mengendalikan dirimu, bagaimana kamu terus fokus, terus intens terhadap tujuan-tujuanmu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Virgo sahabatku. Dan semoga temanku Virgo ya benar-benar akan mampu menata diri dengan sangat baik ya, dan benar-benar akan mampu melakukan setiap perbuatan baik yang berguna untuk orang-orang sekitar, sehingga ya di satu saat mereka kembali berbalik ke kamu dan kembali ingin memberi peluang, memberi kemudahan, serta memberi support dan dukungan, sehingga kamu mampu meningkatkan taraf kehidupanmu, meningkatkan finansialmu, dan meningkatkan kebahagiaan yang ada di dalam kehidupanmu saat ini. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.